Saya Iksan Mahar, wartawan Kompas juga. Masih dibahas peristiwa dan kayaknya pasangan lo selalu berganti-ganti seiring dengan mood ya. Seiring dengan mood, tema. Bukan, oh temanya. Mood dan tema. Karena kayaknya kemarin nggak sama gua ya. Iya. Kemarin ada bahas badminton, terus kemarin lagi kita bahas tentang masalah MotoGP. dan itu bukan kita berdua. Bukan kita karena berdua. kita tidak suka motor-motoran. Iya. Kita sukanya sepak bola karena Oh. lagi gitu sepak bola. Ini dulu nggak usah nunduk ya, nggak apa-apa kok. Gitu. Oke. Nah, saya ngomongin sepak bola nih. Ada yang baru nggak sih, San? Apa yang baru ya? Habis setelah Kluivert mungkin ada isu-isu selain jersey baru. Yes. Ya, kan jersey baru Jersey nih, baru, keren jersey ya, baru, keren. baru. Musim baru ini keren. Tahun ini. Kan? Semoga bikin ini ya, lucky charm lah buat timnas ke Piala Dunia kan. Benar-benar Tujuan itu. Betul. Harapannya yang membawa semangat kan. Karena emang harapannya itu membawa semangat biar bisa lolos Piala Dunia. Piala Dunia. Nah, kira-kira gimana nih? Adakah sesuatu yang baru atau statistik nih kondisi para pemain-pemain nih? Karena kan ini Maret nanti mereka udah Harus main harus main tanggal 20, kan, betul. Kumpul Nah lagi itu nih. gimana tuh statistik dan kondisi para pemain? Salah satunya mungkin nih kita jembrengin satu-satu dulu ya dari para pemain yang misalnya bermain di Liga Belanda. Ada Tom Haye, ada Messilger, ada Verdonk, ada Eliano juga tuh gimana? Kalau kita lihat sih emang kalau kemarin kan tim pelatih nih udah balik nih ke Indonesia kan. Hari weekend kemarin lah, Sabtu malam dia tiba di Indonesia, tapi sebelum itu 2 minggu relatif ada waktu 2 minggu ketika mereka diperkenalkan sampai mereka pulang dulu ke Belanda kan, mungkin persiapkan segala macam administrasi, persiapan segala macam mereka nanti untuk latih gitu kan, karena pasti bakal panjang di sini. Nah, itu kan mereka juga sempat kemarin nonton beberapa game pemain kita di sana kan. Kayak Alex Pastur nonton Tom Haye, terus kan gitu ada Denny Lanzat sempat nonton Eliano Reinders di Zwolle gitu kan. Jadi emang ya di sela-sela itu mereka juga memantau pemain gitu kan. Tapi kalau dilihat dari Liga Belanda memang kan ini jadi patokan beberapa pemain kita. Kita punya ada Tom Haye yang tadi disebut, terus ada Messilger juga, terus ada Eliano, ada juga Kevin Verdonk ya kan. Tapi kalau melihat dari 4 pemain ini kalau menurut gue pribadi ngelihatnya emang kalau secara statistik Kevin Verdonk emang yang paling top perform lah di antara mereka. Verdonk udah main di 20 game dari 21 penampilan yang sudah dijalankan sama NS Nijmegen musim ini gitu kan. Ada juga di posisi ya relatif di papan tengah sebenarnya. Terus juga dia juga cukup baik, udah cetakan juga 1 gol juga gitu kan, dan rutin bermain. Terakhir kemarin lawan PSV Eindhoven meskipun kurang memuaskan hasilnya, tapi secara performa Verdonk juga sempat bikin 1 kali shoot yang jadi salah satu peluang big chances-nya timnya kemarin pekan lalu. Tapi kalau dilihat emang Verdonk ini yang paling perform lah, karena dia juga di luar dia emang rutin bermain sebagai starter. Terus juga dia juga sudah bisa dikatakan dia punya expected assist, meskipun baru bikin 1 assist, tapi ada expected assist-nya tuh sampai 2,5, jadi angka yang cukup tinggi gitu kan untuk pemain yang posisi aslinya ada di back sayap. Duel-duelnya juga cukup baik, dia ada persentase kemenangan duel per laga ada 44%, jadi ini suatu hal yang cukup tinggi juga. Meskipun kalau kita lihat misalkan Verdonk ini kan sebenarnya postur tubuhnya sangat Indonesia kan, nggak terlalu tinggi gitu kan, tapi untuk pemain back sayap dulu kita tahu ada Marcelo misalkan gitu kan, yang emang nggak terlalu tinggi tapi dia punya speed, dia punya power. Nah itu yang ditunjukkan sama Verdonk. Terus kedua juga ada Tom Haye. Ini Tom Haye sebenarnya agak apa ya, bisa dikatakan kalau kita lihat performa timnya musim lalu kan dia main di Heerenveen. Ada penurunan drastis karena musim lalu dia ada di papan tengah, sekarang ada di peringkat terakhir gitu kan, bahkan baru 2 kali menang. Dan baru mengumpulkan 10 poin Almere City ini. Jadi ini suatu penurunan drastis kalau kita lihat dari performa tim. Tapi gimana kita melihat Tom Haye bermain? Sebenarnya Tom Haye bermain ya kalau dilihat data statistik angka dia paling tinggi untuk di tim di Almere gitu kan. Meskipun dia baru main rata-rata dia hanya tampil 58 menit per game. Jadi dia bukan starter ya soalnya. Starter sebenarnya. Jadi 16 pertandingan dia main, 12 starter. Meskipun dia hanya 2 kali main full 90 menit. Jadi emang bisa dikatakan ada kondisi fisik yang kelihatan yang kurang oke lah dari Tom Haye. Kenapa? Kalau bisa dikatakan bahwa tim Almere ini mainnya sangat bertahan. Kalau dilihat rata-rata dari 18 kontestan Eredivisie atau Liga Belanda musim ini, persentase mereka hanya catatkan 43% penguasaan bola, itu rendah, paling rendah di Liga Belanda musim ini. Jadi
itu sangat kontras dibandingkan kita melihat Heerenveen di musim lalu yang rata-rata persentasenya ada di 49% per game. Jadi agak penurunan dari saat musim lalu misalkan itu Tom Haye sangat perform. Kenapa? Karena dia dengan tim yang menguasai bola dan kemampuan dia untuk supply bola ke depan, terutama umpan-umpan progresif. Dia musim lalu tuh ada di nomor 5 pemain dengan umpan progresif sukses di Liga Belanda. Di musim ini jauh banget dia. Dia bukan salah satu gelandang yang cukup baik lah di Liga Belanda musim ini. Itu juga kelihatan dari memang dari gaya permainan timnya yang emang lebih banyak bertahan gitu kan. Meski begitu Tom Haye juga sebenarnya mencatatkan juga 2,54 expected assist. Jadi sebenarnya dia punya potensi bikin 3 assist meskipun akhirnya, dan juga dia hebatnya juga dia udah bikin 5 big chances, 5 peluang besar untuk timnya, dan itu angka yang paling besar untuk Almere City. Bahkan salah satu angka yang cukup besar juga masuk dalam top 5 besar pemain pencipta big chances tertinggi di Liga Belanda musim ini. Tapi ya temennya sorry to say agak bapuk nih gitu kan. Nah, beralih ke liga yang lain. Ada juga pemain kita yang bermain juga di liga lain. Salah satunya kapten baru kita. Nggak baru-baru banget ya. Subasa. Wah, lama dong nanti nggak gol-gol. Nggak gol-gol nggak jadi Piala Dunia kita ya. Wah, lihat langit dulu ya kan. Nostalgia terus. Dulu aku bersama Roberto. Dulu aku kecil. Panjang nih kalau ngomongin Subasa kita jadi panjang. Ngomongin Ijes. Gimana kalau dia? Apakah dengan menjadi kapten ini juga bukan kapten Subasa ya lagi-lagi ya mungkin apakah dia akan menjadikan permainan dia akhirnya bisa lebih perform lagi nanti? Kalau dilihat permainan Ijes bisa dikatakan pemain kita sekarang yang di Eropa yang paling bagus Ijes gitu kan. Main 21 kali buat Venezia, yang notabene tim Serie A, meskipun timnya ada di peringkat ke-19 dari 20 kontestan gitu kan. Nggak terlalu inilah, tapi secara individu kemarin dia akhirnya debut jadi kapten utama di tim lawan Udinese meskipun kalah timnya 3-2 gitu kan. Tapi secara performa dia juga oke. Ijes rata-rata umpannya dia sebagai ball playing defender itu dia sampai di angka sekitar 86%. Jadi ini angka yang cukup baik gitu kan. Udah bikin 1 gol, 1 golnya bahkan lawan Juventus saat itu seri 2 sama kan Venezia. Jadi ini pemain yang sangat luar biasa gitu kan, dan emang kelihatan ada peningkatan signifikan dia lah setelah dia 2 musim lalu bermain bersama Venezia di Serie B. Musim ini main di Serie A gitu kan, naik tingkat meskipun tim masih sama, tapi kelihatan bahwa kualitas permainannya Ijes juga meningkat gitu kan. Dia udah sekarang tuh kalau lihat gaya main bertahannya Ijes tuh udah lebih gaya Itali lah dibanding Belandanya gitu. Dia agak berbeda ya soalnya gaya permainannya gitu kan. Belanda lebih ofensif, Itali lebih bertahan, dan Ijes tuh bisa beradaptasi dengan itu dengan cepat. Sebenarnya itu hal yang sulit. Kenapa? Karena pemain-pemain Belanda misalkan contohnya Matthijs de Ligt dulu di Juve, dia kan dianggap gagal untuk bisa menerapkan gaya bertahan Itali. Akhirnya banyak bikin blunder. Musim ini Ijes nggak ada blunder, dia hanya bikin 2 kali kesalahan yang berbuah penalti buat timnya. Itu ya kalau berbuah penalti itu kan situasional ya. Jadi nggak menunjukkan bahwa, dan nggak ada blunder, jadi benar-benar mainnya tanpa celah lah kalau di pertahanan, meskipun sempat bikin 2 kesalahan berbuah penalti, tapi itu situasional dan menghadapi tim-tim Italia yang cukup kuat juga secara fisik, secara taktikal, dan dia beradaptasi bahkan selalu rata-rata gamenya Ijes itu 89%. Jadi hanya 1 pertandingan dia diganti. Itu pun udah di ujung-ujung laga gitu kan di Serie A musim ini. Jadi itu menunjukkan bahwa dia nih emang andalan di tulang punggungnya Venezia Venezia di lini pertahanan. Oke. Tapi mau ngomong tadi ada Liga Italia, ada Liga Belanda yang memang kita juga di Indonesia sangat familiar ya. Ini ternyata ada pemain-pemain juga yang bermain di liga-liga yang mungkin kita di Indonesia sendiri tidak terlalu familiar gitu ya, seperti Liga Belgia, Liga Denmark gitu. Nah itu gimana tuh para pemain-pemain itu, dari ada Sandy Walsh, kemudian ada Ragnar gitu kan ya, ada Caven Dix. Nah itu kira-kira gimana performa mereka? Apakah juga sama-sama seperti tadi kalau dibilang Tom Haye, Verdonk, Ijes yang memang istilahnya apa ya? Penting di timnya. Penting, bahasa Indonesia tuh meletek gitu ya. Bahasa Jawa itu meletek. Apa meletek itu nggak Saya ngerti apa itu. Jadi dia tuh kelihatan Belanda gitu ya. Wah, iya. bahasa Belanda. Iya. Nanti Clifford pasti ngerti itu kalau ngomong itu, dia ngerti. Belanda Suriname katanya. Iya benar. Nah itu gimana tuh? Kalau ngelihat kita ke Denmark dulu nih, Caven Dix yang musim depan dia akan gabung ke Borussia Mönchengladbach di Jerman kan, karena kontraknya habis di akhir musim ini. Tapi ngelihat Caven Dix ini dia pemain yang di Liga Conference League, di Liga Konferensi Eropa dia main lebih dominan di kiri. Terus di Liga Belgia di Liga Denmark dia lebih banyak main di kanan gitu kan. Tapi memang ini pemain
terlepas dari emang dia secara bertahan bagus, dia sisi ofensifnya sangat luar biasa. Dia itu pemain Copenhagen dengan kontribusi gol paling besar di Liga Denmark musim ini. Ada 7 dikonfirmasi, 3 gol 4 assist. Dia hanya kalah dari penyerang sayapnya Copenhagen, Muhammad El Yunusi, itu dia 11 kontribusi gol, 7 gol, 4 assist. Jadi Kevin Dix untuk seorang pemain bertahan ini luar biasa dia. Insting golnya sangat kuat dan yang itu belum kelihatan tuh di kita. Karena kita kan kemarin sebenarnya punya masalah dalam penyelesaian akhir segala macam. Nah, Kevin Dix kan baru bermain sejak menit awal tuh pas kita lawan Jepang. Dia main tapi di penghujung babak pertama dia cedera gitu kan. Sangat sayang banget nih. Dan semoga nanti lawan Australia, selanjutnya terus lawan Bahrain, lawan Cina, bahkan lawan Jepang di game terakhir dia bisa kasih kontribusi seperti sebesar ketika dia main di Copenhagen. Terus juga kalau digeser sedikit ke Belgia, kita punya 3 pemain di sana kan. Ada Ragnar yang di Dender, ini tim yang juga punya orang Indonesia kan. Terus juga ada Sandy Walsh, ada juga Sen Patinama. Kalau dibilang Sandy Walsh itu ada agak penurunan drastis. Musim lalu dia bermain sampai 2 digit game. Musim ini dia hanya bermain 6 kali dan hanya 2 kali starter. Bahkan di tahun ini dia belum main lagi gitu kan secara konsisten gitu bermain untuk si Miss Helen. Bahkan rata-rata gamenya dia tuh hanya ya nggak sampai 20 menit dia bermain. Itu kenapa tuh dia? Nah itu emang ya balik lagi soal taktikal pelatihnya. Emang dia juga nggak sesuai dengan keinginan pelatih seperti itu. Sen Patinama juga baru main 7 kali dia sebagai starter dari 12 game. Itu di Cash Open. Cash Open ini mainnya di divisi 2 sebenarnya. Dan dia juga cuma main itu dia juga menunjukkan bahwa ini bukan yang terlalu bagus nih performanya dia. Agak kurang memuaskan lah kalau kita bisa melihat Sen Patinama dan juga Sandy Walsh yang sebenarnya mereka udah cukup lebih dari 2 tahun main di Belgia gitu kan. Bahkan Sen Patinama musim ini memang masuk musim keduanya dia setelah musim lalu dia masuk pertengahan musim. Bahkan ada rumornya di Belgia tuh Sandy Walsh di akhir musim ini karena kontraknya habis akan pindah nih ke Asia, ke Jepang. Isunya seperti itu dan semoga aja kalau itu kejadian dia bisa lebih banyak bermain lah nantinya di Jepang ya. Di Jepang misalnya seperti kalau kejadian gitu kan. Tapi kalau Ragnar agak lumayan positif nih Ragnar sekarang gitu kan udah meskipun emang posisinya masih beberapa kali kadang di sisi penyerang sayap, kadang dia juga jadi gelandang serang tapi mulai kelihatan bahwa dia udah mulai tune in nih dengan Dender gitu kan. Sempat kemarin November jarang menit bermain, bergantian tahun ini dia udah lumayan kali 5 sampai 6 kali bermain gitu kan. Bahkan dalam beberapa game terakhir sempat jadi starter juga. Jadi emang mulai ada perbaikan dari permainan Ragnar gitu dan ada sisi positifnya itu sendiri dan timnya juga sekarang kan ada di papan tengah dan dia punya peluang untuk nanti masuk ke Championship Playoff untuk rebutkan gelar juara Liga Belgia musim ini. Jadi Ragnar nih salah satu yang perlu kita ya kasih hal yang positif juga karena dia akhirnya bisa jawab kepercayaan pelatih yang tadinya dia hanya pemain pelapis sekarang sudah mulai jadi pemain starter. Oke. Dan ini juga jadi harapan besar juga ya buat Indonesia betul. ya. Oke. Nah ini kalau tadi kita ngomongin yang main di liga-liga Eropa, gitu kan. Kita sekarang ngomongin yang di liga-liga Asia. Ada Arhan, ada Asnawi, ada Sadil dan Jordi Amat. Itu kalau mereka gimana tuh? Karena beberapa sempat juga kalau baca-baca nih ya, ada yang mereka memang dari jauh-jauh hari, dari kapan tahu belum jadi starter juga nih. Ya ada yang kayak gitu, ada yang memang udah. Nah ini gimana? Kalau ngelihat kita ngomong dulu sama Asnawi nih. Asnawi itu sekarang di port timnya urutan 3 gitu kan. Meskipun jarak poin dengan pemuncak klasemen Buriram udah sangat jauh, kemungkinan dia kans buat jadi juaranya berat gitu kan. Tapi dia punya peluang untuk bawa Port ini setidaknya berbicara banyak di Piala Thailand, juga rebut tiket ke Liga Champions 2 nih musim depan. Karena di posisi 3 dia bisa kans main di Liga Champions 2 musim depan. Nah, lihat Port ini lumayan juga nih. Asnawi udah main 19 game gitu kan dan 13 kali starter. Itu hanya ngomongin kita di Liga Thailand, belum dia berbicara main di Piala Thailand atau kompetisi domestik lainnya gitu kan. Plus juga dia main musim ini di Liga Champions Liga Champions 2 juga kan. Kemarin sempat ketemu Persib juga dan itu Asnawi juga rutin sebagai starter. Apalagi indikasi Asnawi punya kontribusi besar juga itu kelihatan dari perpanjang kontrak dia nih sampai 2029 kan di Port. Jadi itu nunjukin bahwa ini pemain memang sudah sangat nyetel nih dengan sepak bola Thailand, dengan timnya Port juga gitu kan. Terus apa yang dilakukan Asnawi akhirnya coba diikuti nih duplikasi sama Arhan.
Arhan gabung ke Bangkok United yang sebenarnya secara posisi sekarang lebih baik karena di peringkat kedua nih kan. Oke. Peringkat kedua, dan Arhan tuh udah main di 5 pertandingannya si Bangkok. Menarik. Dengan durasi permainan Ya, ini? dia baru sekali sih jadi starter gitu kan di Oke. Liga Thailand ya. Tapi 5 game Arhan main, Bangkok tuh 4 game Arhan main, Bangkok United tuh hanya 1 kali seri, 3 kali menang. Bahkan dia ngalahin pemuncak klasemen yang belum terkalahkan sebelumnya, itu Buriram kemarin 3-2. Arhan bikin key passes yang mengawali gol kemenangannya timnya, gol ketiga. Jadi emang nunjukin bahwa dua back sayap Indonesia itu punya potensi besar ya, nih buat main. Bahkan Arhan kan juga dikontrak setidaknya sampai 2026 dan punya opsi juga 2 tahun ke depan gitu sampai 2028. Jadi emang nih tim dua pemain ini punya potensi besar, dan apalagi mereka dikontrak sama tim raksasa gitu kan. Terlepas Buriram juga banyak pemain Asia Tenggaranya gitu kan, tapi dua tim ini mereka ada di Bangkok dan juga ada di Port. Dan tim papan atas 3 besar sekarang dan juga main di kompetisi regional gitu. Ini menunjukkan bahwa mereka emang pemain yang emang diakui kualitasnya di Thailand, dan itu bisa jadi peluang mereka juga nanti kalau misalkan ke depannya mereka masih ngintip lagi balik berkarir ke Asia Timur, Korea atau ke Jepang, kan punya peluang besar juga buat ke sana gitu kan. Terus Sadil juga di Liga Malaysia salah satu setelah eranya Andik Firmansyah 2000-an, terus ada Bambang dan Eli Eboy di awal 2000-an dulu. Ini Sadil salah satu pemain Indonesia yang akhirnya berhasil lagi nih di Malaysia. Dia udah bikin kontribusi gol kemarin sampai 7 kontribusi gol buat Sabah. Ini musim relatif udah musim keempatnya dia di Sabah gitu kan, dengan 2 pelatih. Sebelumnya dia dibawa Coach Kurniawan. Terus habis itu pelatih sebelumnya Coach Ong juga yang sekarang udah pindah ke Persis, tapi dia tetap sekarang jadi andalannya di Sabah. Cuma kurangnya Sadil cuma satu, kesempatan buat dipanggil timnas aja. Kemarin terakhir gue ketemu Sadil tuh di makan malam di Wisma Dubes RI di Qatar. Terus lu gibah dong sama dia, kenapa lu nggak dipanggil-panggil? Nah itu gitu. gini ceritanya. Jadi pas kita lagi makan malam kan selisih 4 jam di sini kan. Jam 8 di sana kita makan malam, lagi makan nasi mandi lah, nasi mandi. Terus ada karedok, ada bakso Nasi gitu kandar kan. nggak ada nasi kandar? Kandar beda lagi lah itu. Terus tiba-tiba di medsos udah rame, Sadil dicoret gitu kan. Aduh. Itu lagi makan, dia lagi ngelainin foto. Nggak enak makan dong Mas. Wah, habis itu udah tiba-tiba dia itu jadi orang pertama yang ninggalin Wisma setelah kelar acara. Nah, habis itu itulah terakhir kali gue ngelihat Sadil pakai atribut timnas. Habis itu kan nggak pernah dipanggil lagi dia. Pulang ke Indonesia sebentar, habis itu dia langsung fokus lagi ke Malaysia, ke Sabah, dan performanya memang jauh membaik sekarang sebenarnya. Cuma itu ya kemarin kans dia karena ya mungkin ada sedikit Ketidakcocokan pelatih itu ya, ketidakcocokan strategi itu pelatih. ya. Nah itu, ya semoga dengan Kluivert Sadil punya kans lagi nih bisa dipanggil lagi gitu. Ada juga Malaysia juga ada Jordi Amat, setelah kemarin akhirnya sembuh cedera, kemarin dia bikin assist lawan PDRM menang 4-0 sama Johor Darul Ta'zim. Ini Johor punya peluang juga untuk ya setidaknya lolos ke fase gugur Liga Champions Elite. Jordi juga sekarang udah mulai jadi andalan lagi setelah kemarin awal musim sempat banyak cedera gitu kan. Akhirnya udah bisa main starter lagi sekarang, dan semoga aja nanti pas bulan Maret nanti ya dia udah benar-benar fit lagi lah. Betul. Harapannya itu. Nah, kalau tadi ngomongin itu ternyata masih ada Liga Eropa yang kita agak yang memang sangat mungkin jadi impian banyak pemain sepak bola untuk bisa bermain di sana ya. Liga Inggris, kita punya beberapa pemain yang ada di sana. Ada nggak sih? Tadi lepas ya kita. Padahal tadi udah balik ke Liga Asia, aku balik lagi nih ke Eropa nih. Kita kayak jalan-jalan ya. Jalan-jalan, main monopoli kita banyak ya. Oke. Kira-kira gimana tuh? Kan teman-teman yang di Liga Inggris sendiri, kalau tadi kan banyak teman-teman di Liga Eropa maupun di Liga Asia yang akhirnya bisa maju menjadi starter dan akhirnya menunjukkan performanya dengan baik karena durasi permainannya menjadi panjang ya sehingga terlihat. Nah, kalau yang di Liga Inggris sendiri? Di Inggris bisa dikatakan pemain kita apa ya, kalau dikatakan gagal, ini musim masih berjalan, tapi bisa dikatakan ya kurang oke lah performanya, kurang berhasil. Pertama Marcelino lebih banyak main di tim mudanya Oxford. Datang juga oleh Romeni juga yang baru selesai kemarin disetujui sama DPR, lagi nunggu sumpah nih. Itu dia baru main 2-3 game bersama Oxford, dan rata-rata menit bermainnya hanya 8 menit. Itu 8 menit, nggak keringetan apa enggak itu ya? Iya, apalagi Inggris lagi dingin kan? Set. Udah, set. Coba
Iya, cuma 8 menit doang tuh dimainnya. Padahal harapan besar Pak Erik sebagai salah satu, Erick Thohir sebagai salah satu ownernya Oxford kan berharap dia bisa dapat menit pemain lebih banyak gitu kan. Sehingga di timnas nanti dia oke lah mainnya. Terasah ya, terasah. Tapi ternyata masih agak kurang nih dia nih gitu kan. Terus juga ada Nathan Choaon di Swansea dan main di Championship. Papan tengah sekarang Swansea ada peringkat 14 dari 24 kontestan. Ya tapi ini juga nih Nathan tuh udah nggak main di Swansea sejak Agustus tahun lalu. banget. Iya, jadi dia main 3 kali game Swansea, 2 di Piala Liga, 1 di Championship. Itu pun sebagai pemain ya bukan pemain utamanya juga gitu kan. Jadi main 3 kali Agustus lah. Sekarang ya udah nggak, cuma beberapa game 2 pekan terakhir kemarin sempat masuk daftar usulan pemain tapi nggak dimainkan gitu. Jadi emang kalau agak berat ya. Nah gitu, Nathan terakhir bermain kompetitif ya bersama timnas November kemarin gitu kan. Jadi setelah sejak Agustus dia udah nggak main lagi sama Swansea nih gitu kan. Paling cuma dipakai buat itu doang, ngisi medsos. Ngisi medsos, ya gitu kan biar rame tuh. Ya, ngisi medsos. Bergaya gitu ya, gitu bos. kan. Oke. Apalagi banyak fansnya di sini. Oh benar. Oh iya benar Iya ya kan? dia. Wow. Nathan, itu. Tapi emang karena persaingan di Inggris sendiri memang sangat ketat ya, sehingga ketat. memang nggak bisa main-main nih kalau misalnya setengah-setengah doang kemampuannya akhirnya tidak dilirik juga oleh pelatih ya. Nah yang bagus tuh kayak bangkit tuh revival tuh si Elkan Bagot justru. Oke. Elkan Bagot sempat cedera panjang gitu kan di awal musim, dia terus selama November Desember nggak main sama sekali. Kemarin di Blackpool ini mainnya di League One, itu kasta ketiga di Inggris setelah Premier League, Championship, League One gitu kan. Dan dia udah main di 4-5 game terakhir, bahkan dalam 3 game terakhir jadi starter dengan formasi 4 back dan 2 back tengah, dia salah satu back tengahnya di situ. Dan ini hebatnya Elkan juga, pelatihnya ini bukan main-main, Steve Bruce dulu. Salah satu punya nama besar di Inggris gitu kan. Dan dia bisa meraih hati Steve Bruce untuk jadi pemain utama di Blackpool. Bahkan dalam 3 game terakhir jadi starter, ini sesuatu yang sangat positif nih. Oh ya jauh banget ya daripada musim-musim sebelumnya kan. Gitu kan. Makanya kalau dia nggak dipanggil di Maret nanti, wah itu bisa nyinyir lagi netizen tuh. Nah gitu iya. kan dipertanyakan. Karena Bagot kan sempat tidak dipanggil ya. Betul. Di musim kemarin ya dengan pelatih kemarin. Sejak terakhir ya yang gue tonton terakhir tuh Bagot tuh ya di Piala Asia kita lawan Australia. Benar, karena ada alasan juga ketidakcocokan juga ya saat itu ya dengan katanya kan pelatih. di kontak buat gabung di playoff U23, tapi ternyata Bagotnya udah liburan, akhirnya Bagot nggak datang gitu panggilan, akhirnya ya udah. Jadi dari Juli kemarin ya udah nggak datang lagi dia kan timnas. Nah itu semoga sekarang nih dia udah main oke lagi di Blackpool, habis kemarin kena cedera panjang sekarang udah bangkit lagi ya. Harapannya sih gitu, karena biar di belakang kita makin dalam nih. Betul. Karena ada Iya karena kadang gitu kan. defense-nya ya sebenarnya yang Bener, perlu apalagi kan juga ya. nanti lawan Australia Justin nggak bisa main kan, akumulasi kartu merah. Jadi di kiri tuh ada potensi bisa diisi sama sama Balgot gitu kan. Terus di tengah ada Ejes, di kanan bisa Skirido, bisa Kevin Dix, bisa Jordi Amat bahkan. Jadi makin banyak, ada juga Hilgers, makin banyak opsi justru makin bagus nih buat Patrick Kluivert dan staf pelatih kita. Tadi kirain Justin nggak main karena dia mau nyanyi, bukan itu Justin Timberlake. Justin ya, Bieber. beda. Justin Bieber lagi bikin Justin album. Timberlake ini tua gue. Beda generasi. Ini generation gap. Oke. Ketahuan. Tapi kira-kira nih kan, kalau tadi kita ngomongin Bagot, harapannya dipanggil ya. Kalau enggak nanti akan rame lagi nih ya. Iya, lihat halayak ramai ya, ini lihat gitu kan. dia dengan gaya performa dia musim ini. Bahkan kalau dibandingin sama Justin Hubner, ya jauh lah Justin Hubner kemana-mana. Justin Hubner cuma main di Wolves U21 kan. Sedangkan Bagot di Blackpool tim utama, main di League One, bahkan udah beberapa game di pemain inti. Pelatihnya juga bukan pelatih kaleng-kaleng di Inggris gitu kan. Nah, tapi untuk kan pemain lainnya, ini kira-kira Kluivert gimana nih? Apakah akan ada nama-nama baru, ataukah nama-nama yang tadi sempat kita obrolin ini ternyata akhirnya sudah masuk dalam daftar? Kalau melihat apa yang dilakukan staf pelatih dalam 2-3 pekan terakhir, memantau mereka, emang kelihatan bahwa atensi utamanya untuk bisa lihat dulu nih pemain-pemain yang selama ini udah rutin di timnas gitu kan, karena jadwal mepet banget, kecuali nanti nih pas bulan Juni. Kenapa? Karena pas bulan Juni kan nanti kompetisi sudah selesai. Relatif ada waktu TC mungkin sampai 2 pekan gitu kan, dan tim pelatih bisa banyak ngerombak pemain, cari pemain yang emang benar-benar bagus gitu. Sedangkan Maret kan Terlalu mepet ya, terlalu memang. mepet. Bahkan kalau pemain asing pun, pemain yang bermain di luar Indonesia, pemain kita ini main di luar Indonesia itu baru bisa gabung tuh sekitar tanggal
17 atau 18 sampai Australia. Itu cuma selisih 2 hari dari game tanggal 20. Jadi agak sedikit mengurangi resiko lah untuk memilih pemain yang sudah ada gitu kan. Apalagi kalau kita melihat pemain-pemain kemarin di starting 11 pas main lawan Arab Saudi itu udah kelihatan kan bahwa itu tim terkuat kita saat ini gitu kan. Jadi kalau dirombak lagi agak cukup resiko bagi Peter Kluivert dan staf latih. Jadi pertahankan dulu yang ada, eksperimen dan coba-cobanya lagi mungkin bisa mulai sedikit nanti ya, 1-2 pemain dulu atau 3 gitu kan. Tapi nanti di Juni ini kemungkinan gue merasa Bisa bahwa kita baru melihat Timnas Indonesia era Kluivert 900 baru dimulai nanti di bulan Juni. Meskipun nanti ngejar hasil tetap dari bulan Maret lah. Oke. Karena mungkin Kluivert mungkin punya rencana untuk retret juga ya. Waduh, ya kan, karena Pak Prabowo retret. Di gunung mana lagi tuh? Kemarin atlet badminton. Gunung Alpen ya. Atlet badminton kemarin retret sama ketua PBSI. Jadi mungkin ketua PSSI ya tertarik untuk melakukan tapi serupa. Tapi nggak cocok. Kita boleh diajak Pak Eri kalau kita main normal. Oke, jadi harapannya pasti selain lolos tadi ini komposisi ini tidak akan berubah jauh di bulan Maret. Kemungkinan di bulan Juni baru akan ada perubahan yang cukup signifikan ya dengan nama-nama pemain ini ya. Oke, kalau begitu kita tunggu saja nanti Maret sebentar lagi sambil puasa kita. Dia. Mungkin jadi doa kita diijabah ya. Nah itu dia makanya dimainin Maret, tapi masalahnya kita ketemu Bahrain juga kan. Beradu, tapi banyak orang kita 270 juta, betul. Dia nggak sampai sejuta orang ya kan, satu kelurahan bermuhasabah kita semua ya mungkin ya. Kita tunggu aja nanti gimana skema yang akan dibuat Kluivert, susunan mainnya seperti apa. Apakah sama seperti ramalan Gus Iksan? Ya, pakai sarung dong gue ya harusnya nih, nggak ada sarung. Nggak ada kopi. Kalau dong. Ya, apakah akan sama? Nah kita lihat aja dan semoga harapannya kita semua dengan jersey baru, dengan komposisi baru, pelatih baru, semangat baru lah. Semangat baru, hasil juga baru. Oke, kalau gitu see you di bahas peristiwa berikutnya. Jangan bosan dengan kita. Kita harus akan menatap langit lagi.